참 어떡하지 하다 보면 내가 Proyek besar-besaran Sintayong, 14 nama pemain keturunan diajukan. Demi mampu berbicara banyak di Piala Dunia U20 2023, Sintayong menjalankan proyek besar-besaran. Selain terus menggembleng di pemusatan latihan, pelatih asal Korea Selatan itu diketahui juga mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. Sebelumnya, 3 pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFF U19 beberapa waktu lalu. 3 pemain yang dimaksud adalah Kai Boham, Jim Kruk, dan Mark Christoffel. Namun proses naturalisasi ketiganya akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah itu, PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama 2 perwakilan lainnya ke Belanda. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut, Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan. Untuk pemain-pemain yang dianggap memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan berganti orang tua pemain. Dari 11 pemain yang dipantau Indra, hanya 4 nama yang disebut memenuhi kriteria Sintayong. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamidan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, ternyata ada 1 nama lain yang juga dipertimbangkan. Hanya saja, siapa pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan matang. Dengan kata lain, ada 5 pemain dari 11 nama yang masuk kriteria SIN untuk Indonesia U20. Dari kelimanya, 2 diantaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Hubner. Insiden fatal yang menimpa Indonesia di dunia olahraga. Pertama, bendera Indonesia terbalik. Panitia SEA Games Kuala Lumpur 2017 melakukan kesalahan serius sebagai tuan rumah. Mereka keliru memasang posisi bendera merah putih milik Indonesia. Dalam foto buku panduan yang beredar di media sosial, terlihat bendera Indonesia dipasang terbalik dalam daftar mantan tuan rumah SEA Games. Sontak hal tersebut menuai kecaman warganet Indonesia. Tayal, Malaysia mendapat kritik tajam dari publik Indonesia. Kedua, salah putar lagu Indonesia Raya. Pada 11 Juni 2021 lalu di Dubai, panitia pelaksana pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia versus Uni Emirat Arab membuat blunder lantaran salah memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat itu, panitia justru memutar lagu kebangsaan Malaysia, Negaraku. Dua pemain timnas Indonesia, Kusedia Hariyudo dan Arius Satria, terlihat bingung merasakan momen itu. Sementara kiper Muhammad Riyandi mengangkat tangan seakan memberitahu ada kesalahan. Lalu Osvaldo Hai terlihat batuk-batuk. Ketiga, salah sebut negara asal. Terbaru, final Denmark Open 2022 mencuri perhatian dikarenakan insiden salah sebut negara asal 2 finalis nomor ganda putra, Kevin Sanjaya atau Marcus Fernaldi Gideon, dan Fajar Alfian atau Muhammad Rian Ardianto. Diketahui Fajar atau Rian keluar sebagai juara usai laga sengit melawan Minions. Otomatis, 2 finalis itu pun menghadiri penyerahan trofi. Namun sesaat sebelum nama kedua pasang itu dipanggil, petugas announcer menyebut Kevin atau Marcus dan Fajar atau Alfian berasal dari Malaysia. From Malaysia. Meskipun begitu, belakangan Federasi Badminton Denmark menyampaikan permohonan maaf tertulis dan lisan. 26 from Malaysia. Perbedaan Sintayong dan Indra Syafri. Novo Arianto singgung gaya kepelatihan. Sintayong yang tengah gencar menyiapkan skuad Garuda jelang Piala Asia dan Piala Dunia U20 dengan kombinasi racikan pemain keturunan turut mengundang perhatian lebih pecinta sepak bola tanah air. Asisten pelatih timnas Indonesia Novo Arianto bahkan membeberkan perbedaan gaya kepelatihan Sintayong dan Indra Syafri,
yang sama-sama menorehkan prestasi bagi sepak bola Indonesia. Diketahui Novarianto pernah menjadi asisten Indra Syafri ketika menukangi timnas Indonesia U23. Di tangan Indra Syafri, Novarianto menyebut bahwa nilai-nilai kekeluargaan dalam timnas Indonesia diutamakan. Sedangkan dalam permainan, Indra Syafri memiliki gaya permainan yang atraktif. Dirinya juga membuat tim menjadi solid, sehingga mampu menguasai bola dengan baik. Sementara itu, Sintayong memiliki pola latihan yang berbeda dengan Indra Syafri. Meski baru menjadi asisten pelatih Sintayong selama beberapa bulan, Novarianto banyak melihat gerak-gerik Sintayong. Novarianto sangat kagum dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pasalnya, Sintayong terbukti mampu membawa timnas Korea Selatan berlaga di Piala Dunia 2018. Nova melihat pelatih asal Korea Selatan ini menerapkan kedisiplinan yang tinggi, mulai dari mengatur makanan hingga program latihan anak asuhnya. Sintayong kerap marah jika kedisiplinan yang dijunjungnya tidak ditaati. Skema permainan Sintayong sendiri sangat berbeda dengan Indra Syafri. Menggunakan skema 3-4-4, kombinasi permainan yang diterapkan Sintayong lebih bervariatif.